Sudah anak-anak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinter. Pelajaran kali ini adalah pendidikan lingkungan hidup. Mempelajari tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Apa itu, Us? Mari kita pelajari biar kamu mengerti apa itu makhluk sosial, apa itu makhluk individu. Oke? Kita mulai. Jadi anak-anak, manusia adalah makhluk hidup ciptaan Allah atau ciptaan Tuhan. Di sini manusia itu anak-anak bisa sebagai makhluk individu, juga bisa sebagai makhluk sosial. Diulangi sama Bu Ana. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan. Manusia dibagi menjadi dua apa? Dua perilaku. Sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial. Kalau kalian sudah paham, acungkan jempol kalian. Acungkan jempol kalian. Paham? Paham, Mas? Ya, pintar. Sekarang diperhatikan. Tadi sudah dibagi jadi dua manusia. Manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Sekarang kita mau belajar manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu adalah manusia itu bisa melakukan kegiatan sendiri. Contohnya, kamu memakai baju sendiri. Berarti maksudnya apa, Us? Melakukan kegiatan sendiri. Tidak dibantui oleh orang lain. Berarti kamu bisa sendiri. Tidak dibantui ayah, ibu, kakak, tante, paman, tidak. Bisa sendiri. Contohnya apa, Us? Kamu memakai baju. Ya, kamu memakai baju. Itu adalah apa? Makhluk individu. Manusia dikatakan sebagai makhluk individu. Siapa yang sudah bisa ini? Jempolnya diangkat dua-duanya. Sudah bisa? Halo? Bisa, Mas? Ngerti? Sebelum ganti, jempolnya diangkat. Jempolnya diangkat kalau sudah paham. Lah, pintar. Kita ke contoh berikutnya. Ini ada adik kecil sedang memakai celana sendiri. Adik kecil ini juga disebut manusia atau makhluk individu karena bisa memakai celana sendiri. Yang ketiga, memakai kaos kaki sendiri. Jadi, ini adalah contoh makhluk individu. Pokoknya yang dilakukan sendiri-sendiri, tidak dibantui orang lain, disebut makhluk individu. Ngerti anak-anak? Acungkan tangan kalian kalau ngerti. Ngerti? Oke. Selanjutnya, memakai sepatu sendiri. Ada anak kecil, laki-laki, memakai sepatu sendiri.
Berarti anak kecil ini disebut makhluk individu karena bisa memakai sendiri. Bisa dikatakan mandiri, tak? Boleh. Mandiri, bisa sendiri, tidak dibantui orang lain. Sudah mengerti tentang makhluk individu? Kalau sudah mengerti, tangannya, jarinya dikasih tahu, Ustazah. Rizal mengerti. Rizal ngerti, Mas. Rizal ngerti. Acungkan jarinya. Razik Hanan ngerti. Acungkan jarinya. Iya, pintar. Takutnya nanti kalau tidak acung tangan, jempolnya nggak ditunjukkan Ustazah, ada yang belum mengerti. Kalau belum mengerti, nanti diulangi Ustazah lagi. Berarti sudah mengerti ya. Menginjak ke selanjutnya. Tadi makhluk individu. Sekarang makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah yang kita tidak bisa hidup sendiri dan butuh bantuan orang lain. Contoh, ini kan masih kecil adiknya, perlu dibantui. Memakai apa adiknya ini? Memakai baju. Lah, ini anak-anak memerlukan bantuan orang lain, berarti disebut makhluk sosial. Pokoknya yang memerlukan bantuan orang lain disebut makhluk sosial. Siapa yang belum bisa, belum mengerti, kalau sudah acung tangan. Jempolnya diacungkan di layarnya. Bisa, pinter. Bu Ana satu persatu menerangkannya. Biar kalian nanti bisa mengerti pelajaran PLH kali ini. Sekarang ada contoh lagi. Seorang anak laki-laki sedang mencukur rambutnya. Dia membutuhkan orang lain karena dia tidak bisa tidak bisa memotong sendiri. Bisa kalian memotong rambut kalian sendiri? Kan tidak bisa. Berarti ini adalah contoh makhluk sosial. Membutuhkan bantuan orang lain. Siapa yang belum mengerti makhluk sosial dan makhluk individu? Kalau sudah mengerti, anggukkan kepala. Anggukkan kepala kalau sudah mengerti. Iya, pinter. Sekarang mencuci piring dengan ayah, ya. Dia mencuci piring dengan ayah karena dia masih belum bisa, perlu dibantui orang lain, yaitu ayahnya. Sekarang kita menginjak ke lingkungan. Lingkungan manusia ada 3. 1, lingkungan keluarga. Ini ada kakak adik yang yang saling bekerja sama, yaitu contohnya mencuci piring. Kakak dan adik membantu ibu mencuci piring di rumah. Jadi di rumah itu perlu lingkungan keluarga yang bersih. Kalau lingkungan keluarga yang kotor, kalian bisa terkena penyakit. Makanya kita harus bekerja sama di lingkungan keluarga. Dengan cara apa, Us?
Yang satu menyapu, kakak mengepel lantai. Jadi pekerjaan yang berat menjadi ringan, lingkungan keluarga menjadi apa? Damai, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang iri, semuanya mempunyai tugas sendiri-sendiri, maka lingkungan keluarga menjadi bahagia. Makanya jangan suka bertengkar. Ini kebersihan lingkungan rumah adalah tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Di keluarga kita itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Betul? Kalau betul, jempolnya. Betul, pintar. Semua pekerjaan yang ada di rumah tidak dibebankan kepada ibu saja. Ayah juga membantu, kakak juga, adik juga. Us, aku nggak bisa. Us, kamu bisanya apa? Aku bisanya menyapu. Ya, monggo disapu rumahnya. Us, aku bisa mengelap kaca pakai kemucing. Ya, dilakukan. Jangan diam-diam saja. Berarti kalau kamu diam saja, tidak mempunyai tanggung jawab. Tidak kepingin mandiri, tidak kepingin menjadi anak yang prigel. Apa us prigel? Prigel itu cekatan. Kalau ada barang yang nggak benar, tidak di tempatnya, mainan adik yang berserakan tidak kamu rapikan, berarti kamu bisa dikategorikan anak pemalas. Tidak mau tahu lingkungan. Kalau bahasa sekarang namanya cuek. Lah, itu tidak baik. Sebelum kalian disuruh sama mama, kalau kelihatan rumahnya tidak begitu baik dipandang, maksudnya piye us? Di meja makan ada kopiah. Di tempat tidur ada piring dan gelas. Di ruang tamu ada handuk. Itu bukan tempatnya. Cepat-cepat diambil, ditaruh di tempatnya. Kalau piring, gelas, tempatnya di mana? Di dapur. Ya kamu taruh di dapur. Handuk di mana, us? Handuk di dekat kamar mandi. Ya dicantolkan, di hanger di situ. Terus apalagi? Tadi di meja makan ada kopiah, ada sarung. Bukan tempatnya. Kalau di meja makan, tempatnya adalah piring, gelas, sendok. Betul? Makanya harus rapi. Kamu punya tanggung jawab. Tanggung jawab membersihkan rumah kalian. Kalau rumah kalian rapi, sedap dipandang, ibu kamu seneng. Apalagi ibu kamu kerja. Kamu kan nggak kerja, kamu ada di rumah. Ibu kamu pagi sudah berangkat. Loh, tadi ibu Rek belum membersihkan makanan tadi yang sarapan. Kamu ambil, dirapikan, ditaruh di tempat cuci-cuci piring. Ibu datang sore-sore, rumah sudah bersih, rapi, disapu. Ibu kalian tanya, siapa mas yang nyapu ini tadi? Ini kakak ma yang nyapu. Ini aku ma yang betulkan kamar tidur. Kalian pasti dikasih apa? Dikasih hadiah. Ya wis, besok kalau liburan ayo kita jalan-jalan. Pasti seperti itu. Ibu juga tidak mungkin marah. Pasti kamu ditambah uang jajannya. Ini kamu karena rapi,
uang jajannya biasanya 5.000, tambah 2.000. Jadi 7.000. Senang apa senang? Senang kan? Makanya harus rapi, harus punya tanggung jawab. Jangan selesai makan, dibiarkan. Selesai mainan, dibiarkan. Itu adik aku bersih-bersih. Adik dikasih tahu. Dek, ini kalau mainan selesai ditaruh sini. Dek, kalau sudah taruh di sini. Pasti adik mengerti. Tapi kalau kamu marahi, Jarno adikku, Jarno, ben pecah. Tambah adiknya tambah nggak mau. Kakak galak, kakak jahat. Bilang seperti itu. Tapi kalau kamu kasih tahu, dibimbing adiknya, kamu pasti tidak kerepotan. Adik kamu pasti mengikuti kamu. Yuk, masih keluar rajin. Mari pakai kopiah ditaruh di tempatnya. Mari sholat maghrib ditaruh di tempatnya. Selesai baca jelek ditaruh di rak buku. Aku tak ikut-ikut, gak seperti rumah komo. Aku tak ikut-ikut merapikan. Lah, itu karena adik melihat kamu. Kalian rapi, kalian bagus, kalian punya tanggung jawab. Adik pasti mengikuti. Kak Us, kakakku Us, sembarangan Us DKE. Ya wis, kamu yang ngasih contoh. Yo kakak Us yang ngasih contoh. Tidak semua kakak harus dicontoh. Ya, kamu bisa dicontoh meskipun adik. Jadi harus punya tanggung jawab. Ini buang sampah supaya terlihat bersih. Jangan suka selesai makan makanan seumpama kamu makan jajan ringan-ringan yang pakai kulitnya. Kamu duduk di ruang tamu, kulitnya juga di situ. Lah itu tidak rapi, tidak bersih, buang di tempatnya. Biar apa? Rumah kamu tidak ada semut, tidak ada lalat, semuanya kelihatan bersih. Selesai makan dirapikan, kalau ada sampah cepat-cepat disapu, terus diapakan? Ditaruh di tempat sampah. Sampah harus ada tutupnya, biar tidak ada binatang yang apa? Yang menempel. Banyak lalat, kamu deket-deket dengan sampah, jajan kamu dihinggapi lalat. Apa? Jorok, kata kamu ya. Kalau dimakan, bisa menjadi sakit perut. Makanya anak-anak, kalian harus rapi, bersih. Selesai makan, kulitnya atau bungkusnya dimasukkan ke dalam sampah. Sampai di sini siapa yang belum mengerti? Siapa yang masih belum paham? Kalau sudah paham, acung tangan. Jempolnya dikasih tahu. Betul, pintar. Sekarang lingkungan sekolah. Tadi kalian di rumah juga harus bersih. Di sekolah sama anak-anak. Di sekolah itu apa? Rumah kalian sementara. Rumah kalian mencari ilmu. Kalau di rumah bersih, di sekolah juga harus bersih. Kelasnya kotor, harus disapu. Gak waktuku kok. Nggak apa-apa. Meskipun tidak waktunya kamu piket, kalau kelihatan kotor, kamu bisa ngambil sapu,
terus kelasnya disapu. Selain itu, apalagi membersihkan taman sekolah, daun-daun kering, sampah-sampah, makanan ringan yang berserakan, kalian ambil. Setelah itu dimasukkan ke tong sampah. Aku nggak bisa nyapu. Ya kamu ambili, dimasukkan ke sampah. Setelah itu kalian harus cuci tangan biar kumannya tidak menempel. Itu anak-anak lingkungan sekolah harus rapi juga seperti di rumah kalian. Sekarang lingkungan masyarakat. Di lingkungan rumah kalian. Di lingkungan rumah kalian, kalau kampung kalian itu banyak sampah berserakan, terus kampungnya tidak rapi, mungkin anak kamu tidak kerasan, Mama, kampung kok ake lalere. Bilang gitu kan? Iya, karena banyak sampah. Di depan rumahnya tidak pernah disapu. Apalagi di depan rumahnya banyak pepohonan. Pohon daun yang kering-kering jatuh, tapi tidak disapu. Di samping rumah kalian ada parit. Apa parit itu? Got. Sampahnya masuk di got, masuk di parit, maka airnya tidak lancar, maka terjadilah banjir. Selain banjir apa, Ya banyak lalat, banyak tikus. Kalian akan terkena penyakit. Makanya lingkungan masyarakat juga harus bersih. Kalau semua bersih, kita nyaman, hidup kita tentram, hidup kita bahagia, sehat, tidak terkena penyakit. Ini warga bekerja bakti membersihkan selokan agar lingkungan bersih dan sehat. Lah, musim hujan. Tadi malam kan hujan. Nggak tahu kalau di rumah kalian. Yang rumahnya GKB, insya Allah hujan. Ya, sekarang musim hujan. Makanya sampah-sampah yang ada di selokan harus diambili biar aliran airnya tidak tersumbat dan lancar, maka lingkungan rumah kalian akan bersih, bebas dari banjir. Makanya anak-anak jangan suka malas membuang sampah. Kalian harus apa? Harus bersih, harus rajin. Jangan suka tangan kamu itu dimasukkan kantong. Maksudnya apa? Nggak mau peduli dengan lingkungan. Wis Kak, Roos jarno dedek tugasku kok. Jangan seperti itu. Itu membuat kalian menjadi malas, lama-lama tidak menjadi anak yang pintar, yang pandai. Ya, jadi anak-anak, kalau kalian pintar, prigel, semuanya terlihat lancar. Semuanya akan membuat kita bahagia dan hasilnya kalian sendiri yang menikmati. Dari sini siapa yang tanya? Semua sudah paham? Ya, Ibrahim Faid. Moodnya dibuka, Mas.
Ayo tanya apa? Bani. Terima kasih. Allah. Ya, ayo tanya apa? Tanya apa, Mas? Kamar mandi. Lurus kok. Ya. Tanya apa, Le? Ayo. Tanya apa? Tanya kamar mandi bersih. Ayo tanya apa? Tanya apa, Le? Tanya oh. Ayo. Tanya. Tanya, oh, enggak apa-apa. Enggak pakai bayar. Gratis. Gratis. Iya, gratis. Enggak pakai bayar. Ayo. Siapa yang ingin tanya? Berarti anak-anak pintar. Anak-anak mengerti. Paham apa yang dipelajari tadi. Ayo, siapa yang tanya? Jaga lingkungan, Bu. Oh iya, jaga lingkungan itu contohnya kerja bakti. Ya, kerja bakti, membersihkan lingkungan rumah kalian. Kalau biasanya anak-anak Ibrahim, kalau menjaga lingkungan itu semuanya warga kampung itu semuanya ikut bekerja bakti. Karena pingin kampungnya bersih, pingin kampungnya rapi, pingin kampungnya tidak terkena banjir. Itu apa yang dimaksud dengan menjaga lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan. Sudah mengerti, Ibrahim? Sudah. Iya, terima kasih. Pintar sekali pertanyaannya Ibrahim. Coba siapa lagi ya yang tanya? Enggak kayak lah. Ya, tanya apa nih? Bagus mau tanya kok. Ya, yang lain bisa, temannya. Temannya bisa. Apa tanya lagi, Bos? Tanya mana, Mak? Masa tanya mana, Bos? Males aku tanya mana, Bos? Yang lain, teman yang lain. Setelah Ibrahim, siapa lagi yang bertanya boleh? Yang halo kamu itu kok. Wani, nek metokno kabeh. Iki piye kene kok gak metu ya saiki? Iki kok gak metu saiki? Kursore iki lho. Iki Aku wis mau ngomong kok. Iki Bu. Pintu aku lek ngomong nih. Kene ono. Belum? Belum. Wis nah. Siapa yang tanya lagi? Siapa yang tanya? Boleh. Selain Ibrahim, Ibrahim pintar sekali. Pertanyaannya juga bagus. Apa lingkungan itu? Lingkungan yang bersih itu apa? Bagaimana? Pintar sekali Ibrahim. Ya, Ibrahim pintar. Yang lain boleh bertanya. Boleh bertanya. Ayo siapa yang bertanya? Boleh. Pompong Bu Ana. Pompong Bu Ana di sini gratis. Wis gak bayar. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti semua paham. Dalam, ya. Boleh bersih-bersih di masyarakat. Iya, boleh, pintar. Boleh. Contohnya apa, Us? Contohnya apa? Bersih-bersih di masyarakat. Kamu ikut kerja bakti bersama ayah. Di kampung, kamu bisa ikut kerja bakti bersama ayah kalian. Terus kamu
Apa yang aku lakukan? Membuang sampah di tempatnya, mengambil daun-daun yang kering. Ya, itu. Boleh. Pinter. Siapa tadi yang tanya? Said ya? Evan. Oh, Evan. Pintar sekali. Pertanyaannya bagus. Siapa lagi yang tanya? Ayo, gratis, gratis. Gantian, gantian. Gratis, gratis. Gak pakai bayar. Jaga harus. Kejaga lingkungan. Ayo, siapa ya? Sudah ya? Kurang sedikit anak-anak waktunya. Cepat, ayo. Siapa yang bertanya? Akmal, boleh Akmal. Ayo Mal, tanya Mal. Akmal tanya apa? Akmal tanya apa, Mal? Ayo tanya lagi. Siapa? Apa nak? Apa? Pelan-pelan. Apa? Apa nak? Diulangi, diulangi. Mama dulu. Ciri-ciri rumah yang sehat itu apa? Oh, ciri-ciri rumah yang sehat. Dengarkan anak-anak. Ada temanmu yang tanya, apa ciri-ciri rumah yang sehat? 1, ada jendelanya. Ya, ada ventilasinya. Rumahnya bersih. Ya, kamar mandinya tidak berbau. Sanitasinya cukup. Itu anak-anak ciri-ciri rumah yang sehat. Jadi apabila rumah kalian pintunya tertutup terus, tidak terkena sinar matahari, akan lembab. Kalau lembab, banyak nyamuk. Nyamuk membuat kalian apa? Gatel, pintar. Terus terkena penyakit gatel-gatel. Naudzubillah. Makanya harus rumahnya bersih. Pintar. Ya, pintar. Terima kasih pertanyaannya. Siapa lagi? Kurang 1 kali lagi. Saya Waktunya mau habis. Oke, Zain, ayo. Silakan. ciri-ciri keluarga sehat, Bro. Oh, ciri-ciri keluarga sehat. Suka makanan yang sehat. Tidak makan makanan yang siap saji. Ya, kalau di keluarganya suka makan nugget setiap hari, jangan anak-anak. Kalau nuggetnya mamanya sendiri yang bikin, itu nggak apa-apa. Suka makan sayur, buah-buahan, makan makanan yang apa? Yang banyak sayur-sayuran, buah-buahan, itu menjadi keluarga yang sehat. Oke, terima kasih. Anak-anak cukup sampai di sini ya. Nanti waktunya PLH lagi, kalian bisa bertanya lagi sama Ustazah Anan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan kamu bisa mempraktekkan lingkungan bersih, bersih diri, nanti kamu akan sehat ya. Alhamdulillah, sudah diakhiri pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak boleh istirahat, tapi tidak boleh main yang jauh-jauh. Ya, anak-anak harus selalu ikut Zoom. Jangan malas-malas ikut Zoom. Maus, aku malas. Oke, dengarkan.
dengarkan. Aku males ikut Zoom. Jangan anak-anak. Meskipun Zoom ini setengah jam saja bermanfaat. Kamu yang nggak ngerti bisa menjadi ngerti. Makanya kamu bangun pagi, sholat subuh, siap-siap ikut Zoom. Ya? Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anggota. Terima kasih anak-anak.